kelihatan. Oke. Eh, Selamat datang di mata kuliah Mekanika Teknik yang kedua. Di bagian saya itu hanya gini ya. Jadi kita kan main di Mekanika Teknik yang pertama itu sudah membahas kayak reaksi pertakan yang simpel-simpelnya. Dan sekarang yang bagian yang kedua ini kalian akan belajar yang pernah lomba kemarin itu lomba rangka batang ya. Jadi yang cocok sekali yang buat lomba kemarin sebenarnya di sini. Di sini untuk lomba kemarin yang menggunakan kayu-kayu kemarin yang disusun itu, ini perhitungannya. Jadi yang kemarin ikut lomba ya, ini perhitungan realnya seperti itu ya. Jadi kita akan belajar tentang rangka batang ya, namanya sih rangka batang di mata kuliah ini. Mata kuliah ini ada beberapa mata kuliah yang bagian saya itu ada 4 materi. Bagian saya 4 materi, yaitu metode rangka batang, metodenya metode titik buhul, yang kedua Cremona, yang ketiga itu Ritter, dan yang terakhir itu garis pengaruhnya, garis pengaruh rangka batang. Nah, itu bagian saya. Nanti kalau bagiannya Pak Iskandar itu masuk ke arah portal 3 sendi, cuman ada tambahan lagi di situnya, plus pelengkung 3 sendi. Jadi modelnya kayak pelengkungnya, model kayak panah atau jembatan yang busur seperti itu. Nanti ada juga kalau nggak salah itu ada yang sokongan gantungan. Jadi struktur sokongan gantungan itu pas banget buat jembatan, misalnya jembatan gantung atau yang lainnya ya. Jadi semacam seperti itu. Dan kalau bagian saya nanti bagian struktur perhitungan ini yang akan digunakan untuk lanjut lagi ke struktur baja nanti ya. Nanti tugas besar kalian tuh akan nyambung dari mekanika teknik di bagian ini akan nyambung ke struktur bagian rangka batangnya. Jadi ini gayanya, nanti kita masuk ke perhitungannya, perhitungan dari bajanya seperti apa. Seperti itu, nanti intinya seperti itu ya. Saya akan share screen sebentar. Ini just simple sebenarnya. Oke. Di sini sebenarnya cuman kita belajar rangka batang. Kita pernah belajar yang di mekanika teknik yang pertama kemarin itu kita kan belajar statis tertentu ya, statis tertentu ya kan. Nanti di mekanika teknik yang ketiga itu statis tak tentu. Jadi kita ada dua metode, sebenarnya dua metode statis gitu kan. Misalnya statis tertentu itu hanya peletakan yang bisa menahan dua gaya. Maksudnya 3 gaya itu gini. Dia bisa menerapkan horizontal, vertikal. Maksudnya gini ya, vertikal itu kan sendi itu hanya bisa menahan 2 gaya, ya kan? Roll itu bisa menahan 3 gaya, ya kan? 1 gaya vertikal. Jadi kalau misalnya itu, nanti kan saya jelaskan untuk mata kuliah yang di sini, ini kita masih belajar statis tertentu. Jadi kalau misalnya soal kalian itu ketemunya nanti pada saat ujian nanti ketemunya statis tertentu, itu nggak bisa dikerjakan di mekanika teknik yang kedua. Mekanika teknik yang ketiga itu baru bisa dikerjakan. Di mekanika teknik yang ketiga itu nanti kita belajar statis tak tentunya. Jadi ketemunya rollnya itu banyak, sendinya jadi banyak, ketemu jepit-jepit atau semacamnya. Jadi ini kita bukan hanya belajar sendi roll biasa aja, nanti kita ada tambahan lagi, ada rumusnya makin banyak lagi di situnya. Itu mekanika teknik ketiga untuk semester depan. Dan sekarang kita belajar tentang mekanika teknik yang kedua, itu statis tertentu untuk rangka batang. Nanti ada statis tertentu untuk rangka batang juga ada. Jadi statis tertentu itu misalnya ini ya. Saya next, oke. Di rangka batang itu, ini kok ada ininya sebentar. Oke, saya geser dulu ininya. Oke, statis tertentu itu kita ada perilakunya ada seperti ini ya. Kita hanya melihat elemennya, itu jumlah batangnya atau membernya ya. Membernya itu yang seperti ini. Ini member, ini batang nih. Ini batang, 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 batang. Ya, ini semuanya batang ya. Dan joinnya. Joinnya itu pertemuan antara dua titiknya. Ini join nih. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Di sini kita hanya melihat untuk yang metode pertama, saya akan ngasih
kalian tentang metode titik buhul. Ini metode yang paling mudah daripada 3 metode yang lainnya. Kalau metode Cremona itu kita akan belajar secara grafis, jadi menggunakan gambar. Kalau metode Ritter nanti kita akan memotong sebuah garis, nanti ada memotong sebuah garis, minimal 3 garis yang kita potong baru kita bisa menghitung gaya-gayanya. Jadi intinya kita itu hanya menghitung gaya aksial, tekan atau tarik yang ada di struktur ini gitu loh. Jadi seperti itu. Misalnya di sini ada gaya. Ada gaya batang di sini ada gaya batang, ada gaya A, B, C, D, F, G. Tadi kita hitung, saya berikan contohnya. Dan seterusnya ya. Ini reaksi peletakannya ada 2, ya kan? Kalau nanti di reaksi peletakan untuk mata kuliah berikutnya, maksudnya di mata kuliah mekanika teknik yang ketiga, ini ada di sini, ada lagi di sini sendinya atau roll-nya gitu kan. Nanti di situ kita perhitungannya beda. Nanti menggunakan tabel dia untuk rangka batang lebih padat sih sebenarnya. Oke, ini deformasi ya, maksudnya deformasi aksial. Jadi gini, nanti sebelum ini saya akan kasih bahas tentang metode yang akan dijelaskan. Oke, kalau menurut kalian di sini ada berapa batang kalau kalian hitung kalau di sini? Coba lihat, ada berapa batang di sini? 4. Hah? Semuanya? Semuanya. Ya, hitung semuanya. 14. Berapa? 14. 14? 5. Hah? 5? Oke. 11. 10. 18. Semuanya? 12. 12, Pak. 12. 18. 18? 10. Siapa yang bilang 18? 12, Pak. Hah? 12. 12? Oke. 12. Tadi siapa 18? Adit ya? Ini Pak 18. 18. Yang mana aja tuh 18? 18. Jadi gini. 12 ini Pak. 12? 12, Pak. 12. Oke, kita hitung ya satu-satu ya. Oke, 1, 4. 2, 12. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, itu perpotongan ya, Pak? Potong-potong ya, Pak? Enggak. Potong-potong. 18. Berapa semua jadi? Oh, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 atas. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 8, tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? 6. Kanan kirinya itu, Pak. Kanan kirinya belum. Ini 12 itu, Pak. 1, 2, 3, 18. 18, Pak. oke, 18 ya. Ini 18. 18. Nah, berarti ini berapa di sini? Ini gaya menerima gaya berapa aja? Dua. Ini ada berapa gaya di sini bisa menerimanya? Sendi bisa menerima? 2. 2. Oke, roll. 1. 1. Lupa apaan. Berapa? Roll. 1. Ya, berarti ada untuk 18 ya kan? Reaksinya ini ya. Nggak jelas Pak suaranya. Pak, suara Bapak kalah, Pak. Bapak kalah Pak. Nggak jelas Pak suaranya. Oke. Di sini ada berapa jumlah joinnya yang kalian hitung? Join itu tadi kan pertemuan antara 2 batang nih, atau lebih ya kan? Ya, ini misalnya pertemuan antara 2 batang atau lebih. Misalnya seperti ini bisa batang lain join. Gitu. Jadi gini, batang yang kalian hitung otomatis ini ya 1. Joinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 join. Ya kan? Ada 10 join yang ada di struktur ini. Ini contohnya. Yang berikutnya,
yang berikutnya, di sini ada rumus ya. Saya menggunakan rumus ini, ya. Statis tertentu jika, gitu ya. Jadi kita hanya menghitung sini ya. Tunggu bentar. Jadi kita hanya menghitung bagian sini. Misalnya di join. Joinnya kita hitung, itu titiknya ada, misalnya di join A misalnya. Berarti ada 2 batang ya, 2 batang sama reaksinya nanti di sini. Jadi nanti posisinya pada saat kalian menghitung di join A itu ada reaksi apa aja di situ gitu. Jadi misalnya di sini ada reaksi batang, misalnya batang vertikal 1 misalnya, ini horizontal 1 atau H1, ini V1. Nah, di sini D, diagonal misalnya, D1 gitu kan. Kalau saya kasih nama sekalian, kalian terserah kalau mau kasih nama apa aja nanti pada gambar nanti saya kasih contoh gambarnya, cara perhitungannya seperti apa. Saya lihatin. Di sini ada 1, 2 ya. Berarti kita hanya di setiap titik buhul terdapat 2 persamaan kesetimbangan. Kita hanya menghitung vertikalnya saja dan horizontalnya. Jadi setiap kalian menghitung vertikal dan horizontal itu hanya satu titik itu dilihat dari situnya. Jadi kita hanya bisa melihat 2. Saya gini. Pada saat ini kan ada 2 batang nih yang nggak diketahui batangnya ya. Ini sama ini misalnya gaya nggak tahu. Cuman kita tahu ada reaksi perutakan A misalnya. Ini ada RAV sama RBV misalnya seperti itu. Berarti kan otomatis kan ada 2 gaya yang nggak diketahui ya kan. Di sini sama di sini. Itu bisa kita cari. Kalau misalnya kita cari langsung di sini misalnya. Oh, saya mau di sini langsung Pak. Titik dari A pindah ke misalnya A, B, C, D. Misalnya pindah ke C langsung. Oh, nggak bisa dihitung. Jadi reaksi C-nya ini dihitung setelah dari sini dapat, ini baru ke sini gitu. Kita menghitungnya muter-muter. Jadi urutannya seperti itu. Kalau misalnya ini bisa dihitung, sini bisa dihitung. Nanti hasil akhirnya itu bakalan ada namanya checking. Jadi sama aja kayak mata kuliah mekanika teknik sebelumnya. Kalau misalnya di hasil kalian itu tidak checking, berarti nilai buhul kalian itu salah. Ada nilai gaya-gayanya itu salah. Di sini jumlah reaksi tadi, berapa tadi jumlahnya reaksi tadi? 3 ya. Di sini 3 ya. 2, ya kan? Di sini 5 gaya 2, di sini 1, 3 ya. Oke. 3R, berarti ini 3 sini, ya kan? Di sini 3. Saya pakai pena dulu. Sini 3, ya kan? Momennya tadi batangnya ada berapa? Yang tadi kita hitung tadi ada 18 ya. Ya kan? 18. Ya, oke. 2 joinnya. Oke, jumlah J itu jumlah joinnya, jumlah titik tadi yang di sini tadi. 10. Ada berapa? 10. Ada 10 titik, Pak. 10. Ya. Berarti ini 20. Ya, ini 21 ya. Enggak. 21. Berarti 21. statis tak tentu, bukan ini bukan statis tertentu berarti. Jadi, kalau dia statis tertentu, dia kelebihan batang di sini. Ya kan? Batang ini kalau besar seperti ini, kalian tidak bisa mengerjakan langsung. Di soal ujiannya kalau misalnya ketemu yang seperti ini, bilang aja di sini, oh ini statis tak tentu, bukan statis tertentu. Statis tak tentu tadi bilangnya apa tadi? Dia hanya statis tertentu, itu jika 2J sama dengan M plus R. Kalau di sininya 17, batangnya 17, misalnya saya hilangkan 1 batang di sini, ya, 1 batang di sini dihilangkan, baru itu namanya statis tertentu. Ya, berarti kan otomatis kan di sini sama-sama nih. Kalau sini 17, sini 3 tadi kan. 2 kali 10 tadi kan. 30 sama dengan 30. Berarti dia tertentu. Baru bisa dihitung dengan mekanika teknik 2 ini. Buhul, dan seterusnya. Cremona, Ritter, dan nanti ada baca sebenarnya. Kalau misalnya, kelebihan, kalau di ujian kalian misalnya kelebihan bagian sini. Misalnya, batangnya, berarti kesimpulannya itu dia kelebihan batang, jadi tidak bisa dihitungkan. Kalau misalnya di statis tak tentu nanti cara metodenya menghilangkan batang tersebut, tapi dibuat di satu satuan. Saya jelaskan nanti itu matematika teknik ketiga. Atau joinnya kelebihan joinnya, berarti otomatis salah satu join dihilangkan dulu sementara. Ini saya caranya nanti seperti itu. Oke? Ini masih persamaan ya, gitu kan. Nanti saya kasih share contoh soalnya. Saya cari dulu soalnya.
Ini tugas besar mana ya? Oh, ada di sini. Ada di hard disk saya sebentar. Oke, mana tadi ya? Mana tadi? Saya share screen dulu. Ya, kelihatannya saya share screen saya ya di sini. Oh, ini mana? Screen saya hidup. Nah, ada iklan sebentar ya. Ada iklan jualan roti. Ada, diambil. Oke, di sini yang saya jelaskan tadi, yang tadi kan jelaskan buhul ya. Tadi kan titiknya ada apa aja. Kalau di sini sama dengan cara ini liter sama titik buhul. Jadi saya jelaskan nanti yang bagian liternya dulu, ya. Di sini ada sebuah konstruksi seperti ini. Batangnya ada berapa nih? 1 batang, dan batang, dan seterusnya. Ini batang semua nih. Joinnya ini ada A, C, F, G, D, E, dan B. Itu joinnya, ya kan? Atau buhulnya lah, titik buhulnya. Kalau saya sebutkan sih join. Istilahnya kayak pertemuan antara 2 batang atau lebih ya. Saya sebutnya join. Ya, sama kayak tadi. Ini kan karena posisinya dia statis tertentu, jadi otomatis itu langsung 3, sama aja. Kalau saya hitung nanti pakai R ya. Jadi ini kalau 18 baru kita disebut statis tertentu. Jadi sama, kita bisa terapkan perhitungannya dengan metode keseimbangan titik buhul, liter, atau Cremona. Ya. Oke. Di sini kita pertama kali kita hitung, ya, anggap kita semua titik-titiknya, jadi anggap seperti ini ya, contohnya. Pada saat kita menghitung sebuah titik seperti ini, ya, kita titik A misalnya. Titik A itu ada reaksi peletakannya dulu karena kita cari ya. Jadi misalnya ini ada gayanya di sini di bawah, ada gaya apapun di sini, ada gaya gaya beban terpusat atau beban merata di bagian bawah sini nanti, atau ada mobil lewat di sini ya. Misalnya atau ada beban yang berjalan di sini, itu akan ditransfer ke masing-masing joinnya. Jadi intinya, misalnya ada beban merata di sini, kita transfer dulu beban itu ke join masing-masing. Jadi misalnya ada beban merata di A dan F, misalnya seperti itu, berarti beban merata yang di A, F ini akan dioper ke join A dan akan dioper ke join F terlebih dahulu, itu sebelumnya. Dan itu sama aja dengan kalau ada beban terpusat tengah-tengah seperti ini, kita oper dulu setengahnya, kita oper setengahnya juga. Atau beban terpusat di tengah-tengah ini, kalau misalnya beban terpusat ada di titik F-nya langsung di join-nya, itu nggak usah dioper lagi. Itu langsung aja, di sini titiknya di sini sama di sini, udah. Gitu ya. Ini kalau misalnya beban yang kemarin kita oper. Nanti di contoh kalian di kemarin pas lomba kemarin itu kan lundutan ya. Jadi lundutan bebannya berapa itu akan masuk ke mata kuliah yang ke tugas besar kalian nanti. Jadi tugas besar kalian nanti akan menghitung jembatan yang lundutannya skala berapa, terus jumlah gayanya berapa, pakai dimensinya berapa gitu kan. Nanti ada berapa itunya. Sambungannya apa nanti kan bisa masuk situ juga. Sambungan antara baja dan baja satu lagi, bisa sambungan baut atau sambungan las dan kawan-kawannya itu ya. Oke. Di sini kita hanya bisa menghitung titik buhul atau titik simpul dianggap sebagai peletakan sendi. Jadi otomatis sendi itu hanya minimal 2 gaya, ya kan? Gaya vertikal dan gaya horizontal. Kalau misalnya ada gaya seperti ini, kita menghitung sebuah titik yang ada di sini, kita hanya bisa menghitung gaya horizontal dan gaya vertikal, ya. Dan semua dianggap titik A ini, batang yang ada di sini sama di sini itu menjauhi titik. Jadi kita anggap semua itu tarik. Kita anggap dulu tarik. Jadi kita nggak tahu nih batangnya di
A dan batang yang di AC dan batang di AF ini dia tuh batang tekan atau batang tarik. Kita belum tahu. Jadi kita anggap ya sama kayak kalian pada saat perhitungan reaksi peletakan. Semua gaya RAV-nya dianggap ke atas dan RBV-nya dianggap ke atas. Misalnya kalau kalian ketemunya negatif, berarti berarah kebalikannya gitu kan kalau untuk reaksi peletakannya. Ini juga sama. Untuk batang, itu kalian anggap semua itu reaksi tarik. Jadi menarik titik A. Misalnya di sini, titik C, seakan-akan dia batang yang di titik ini menarik. Ini ditarik. Kalau menarik itu kayak seperti ini. Contohnya menarik itu misalnya ya, saya kasih contohnya dulu kalau misalnya kalian bingung menarik. Jadi misalnya gini ya, ini ada batang. Ada sebuah konstruksi ya. Oke. Ini seperti ini misalnya. Oke. Ini ada D1 misalnya diagonal 1, di sini ada A bawah ya, B1 misalnya. B1. Ini A1. A1 itu atas bagian 1, B itu bawah bagian 1 ini dan B2 dan seterusnya. Itu terserah, kalau pernah masih terserah kalian mau dikasih nama apa terserah kalian, tapi jelas nanti batang apa di situnya. Ini juga nanti sama terserah. Ini D1, ini V1 misalnya vertikal yang pertama, ini ada vertikal yang kedua gitu kan terserah. Atau kalian mau kasih nama yang lainnya juga nggak masalah. Ya. Oke. Misalnya di sini ada sebuah gaya, sini ini roll ya, ini roll. Sini titik A misalnya. Oke. Di titik A, yang ini, kita pecah dulu. Seperti ini. Otomatis kalau misalnya di sini ada gaya reaksi peletakannya ya, misalnya sini ada beberapa P ton misalnya. Ini ton ya, beberapa gaya ton. Gaya peletakan ton. Jadi otomatis sini kan setengah P, ya kan, sini setengah P. Misalnya kalau gaya sama simetris, kalau misalnya nih antara jarak sama ininya itu sama semua, itu bisa langsung setengah P, ya. Jadi otomatis ini misalnya setengah P. Kita anggap semua gayanya ke arah atas. Kalau reaksi peletakan ke arah atas ya kan. Oke, ini kan kalau misalnya ini reaksi peletakannya. RAV sama RBV-nya kalau bisa ketahuan. Ini kan saya sebutkan ini P, ini nggak ketahuan harganya. Harganya berapa itu maksudnya nilainya berapa gitu ya. Jadi di sini, semua gaya di sini, di titik A ini, anggap menjauhi titik. Berarti seakan-akan gayanya ke arah atas semua. Menjauhi titik sekarang, ini menjauh. Kalau mendekati titik, berarti dia seperti ini. Ini A. Ini mendekati titik ya. Nah, ini kita nggak pakai ini. Kita pakai ini. Jadi kita seakan-akan itu menjauhi titik. Kalau di titik, misalnya ini A, B, C misalnya nih, titik C. Di titik C kan menurut seperti ini ya. Dianggap semua menjauhi titik, berarti otomatis 1, 2, 3, 4. Ya. Dan prinsipnya itu seperti ini. Prinsip kalian, tugas kalian nanti, itu sama kayak prinsip biasa ya. Yang bagian ke atas, ini positif. Yang bagian ke kanan, ini positif. Yang bagian ke bawah, itu negatif. Dan bagian ke kiri, itu negatif. Jadi, gaya ini, nanti kalau misalnya pada saat sigma vertikal yang ada di sini, contohnya misalnya di sini, apa yang sini dulu lah. Yang ini dulu ya. Misalnya sigma, saya tulis sigma V. Vertikal sama dengan 0. Berarti, vertikal sama dengan 0 itu hanya ada gaya ini, ya kan? Ini kita oper ke arah sana sama ke arah sana karena dia miring kan. Ya sama kayak gaya kalian kemarin itu. Kalau di oper itu kan otomatis ada gaya miring sama gaya yang bukan miringnya gitu kan ya. Kalau misalnya contohnya kemarin apa namanya yang kalian itu otomatis di sini ada misalnya sini titik D1 ya. Ini D1 gaya D1 berarti sini D1 horizontal D1H ya. Di sini D1 vertikal. Dan di sini ada misalnya B1. Ini B1 nih. Oke. Ini gaya-gayanya nih, udah saya oper semua. Jadi kalau misalnya ada gaya miring, kalian oper ke vertikal sama gaya oper ke horizontal. Dan gaya kita opernya itu ada sudutnya misalnya. Misalnya sini di soal ada 30 derajat misalnya. 30 derajat. Nah, itu kan hitung pakai persamaan cos samping miring, nanti ketemunya berapa jaraknya berapa, terus gayanya itu apa. Jadi kalau vertikal itu pakai apa,
yang horizontal itu nanti pakai apa, gitu kan? Oke, yang vertikal di sini kalau gaya seperti ini dia pakai apa? Pakai sin kan, berarti bagian di sininya, ya saya tulis di sini langsung ya, berarti gaya setengahnya ini, berarti RAV, ya kan? RAV kalau ke atas, ini kan dia ke atas nih, berarti dia positif ya. Positif, saya tulis positif depannya nggak apa-apa, kalau nggak ditulis nggak apa-apa juga. Kalau sudah paham nggak apa-apa. Ini sama-sama ke atas semua nih, gayanya sama-sama ke atas. Berarti ditambah dengan D1 vertikal. D1 vertikal. Sama dengan 0. Berarti nanti D1 nilai ketahuan nggak sih? Dapat. Karena ini sudah dapat nih, setengah P misalnya kan. Ini setengah P ditambah ya D1 ya kan? D1 dikalikan dengan sin alfa. Ya kan? Karena posisinya ini kalau misalnya sudut di sini, sin depan miring. Ini kan D1 ya, berarti sin alfa. Sama dengan 0. Nanti ketemu D1-nya berapa? Berarti D1 sama dengan, ya kan? Sini minus, ini berubah arah kan dia. Pindah ruas, jadi minus, ya kan? Setengah P per sin alfa. Saya tulis di sini aja ya, sin alfa ya. Sin, saya tulis di sini kecil banget. Sin alfa. Oke. Kalau alfanya tergantung di soal. Soalnya itu bisa 30 derajat atau tanpa ada alfanya atau udah ketahui jaraknya itu bisa kalian hitung, gitu kan? Dengan metode arcstan atau sin strip atasnya itu ya. Kalau misalnya itu. Ini ketemu nih, dia hasilnya negatif. Berarti dia sebenarnya itu bukan batang tarik, tapi dia sebenarnya batang tekan. Jadi sebenarnya batangnya titik A ini, itu D1 ini, dia menekan titik A, bukan menarik titik A. Jadi kalau kalian hitungnya di sini, tulisnya di sini, minus sekian misalnya, minus X misalnya. Hasilnya X ya, seakan-akan minus X. Di sini ditulis dia berapa, misalnya satunya apa, satuannya KN misalnya. Ini misalnya KN ya, ton nih, ton. Salah. Ini misalnya ton, min X ton. Nah, ya kan? Ini min, kalau pindah ruas jadi minus kan, dia sebenarnya bukan menarik atau, tapi dia sebenarnya menekan gayanya, seperti itu. Jadi nanti gaya di sini ditulis aja sama dengan X dalam kurung tekan. Jadi kalau misalnya ditulis minus, kalian tulis tarik. Kalau kalian tanpa minusnya, kalian tulis tekan. Nanti ini bakalan mempermudah kalian untuk menghitung nilainya nanti. Atau nanti kalau misalnya kalian bingung, nggak apa-apa kalian tulis min X ton, nanti pada saat perhitungannya, nilai D1-nya ini kalian oper lagi untuk mendapatkan nilai yang di bagian C-nya, dan jangan lupa tandanya diambil, gitu loh. Tandanya diambil otomatis, kalian gayanya saat di sini semua menjauhi semua, tapi gayanya diambil minusnya gitu loh, ya. Di sini saya masuk ke itu dulu. Ini siapa ini? Oke. Mana tadi? Contoh saya tadi. Oke, ini ada contoh lagi soalnya ya. Belum saya share screen. Ini udah belum sini? Udah kelihatan belum share screen saya ya? Udah, Pak. Ya. Nah, ini. Batang yang akan dicari gaya batangnya dianggap dahulu sebagai batang tarik yang tadi saya bilang tadi. Jadi semua seakan-akan menjauhi dari titik yang ditinjau. Jadi atau meninggalkan titik yang ditinjau. Jadi kita nggak tahu itu batang itu tarik atau tekan, minus atau positif. Jadi kita nggak tahu nih batang ini sebenarnya dia menekan sebuah titik itu atau menarik titik itu. Jadi kita anggap titik itu menjadi sebuah tarik semua. Itu mempermudah kalian perhitungannya. Oke. Nah ini contohnya tadi. Misalnya yang saya bilang tadi, ada sebuah gaya peletakan seperti ini, beban merata ya di sini ya. Beban merata seperti ini, sebesar kilon per meter. Kalian oper dulu menjadi beban terpusat, ya kan? Beban terpusat. Karena di sini gayanya sama, 3, 3, 3, otomatis kan otomatis ini dapatnya 1,5 sama 1,5, ya kan? Ini cara perhitungan reaksi mekanika teknik yang pertama, yang kemarin itu
dipakai lagi di sini mah pada dasarnya masih bisa semua pasti mereka untuk kalian untuk reaksi peletakannya. Kecuali kalau di sini ada gaya vertikalnya, ada gaya horizontalnya, misalnya ada gaya horizontal ke kanan atau gaya horizontal dari ke kiri, gitu kan? Kalian hitung di sininya, ada reaksi R BH-nya, karena posisinya di sendinya ada di B, kan? Gitu kan, seperti itu. Perhitungan dimulai dari titik simpul yang mempunyai maksimum 2 batang yang belum diketahui. Oke, di sini ada 2 batang yang belum diketahui. Kita sudah dapat reaksi peletakannya, berarti ada di A, B, itu bisa kita dapatkan, ya kan? Di bagian sini, ini bisa didapatkan nggak? Kalau kita langsung ke titik G, itu kan lebih 1, 2, 3 batangnya. Jadi nggak bisa langsung kita dapatkan, gitu loh. Jadi kita nggak bisa menghitung langsung ke G atau ke F, atau yang ke D. Ini sama sekali nggak ada gaya yang belum didapatkan ini. Kalau di sini kan kita dapat reaksi peletakannya ke arah atas misalnya, sebesar 1,5 ton. Berarti kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini, atau kita mulai dari sini, itu sama aja. Dimulai di titik join, kembali lagi ke join. Itu intinya seperti itu. Pada saat dimulai dari titik B, di A itu harus 0. Dimulai dari titik A, di B-nya harus 0. Jadi kalau kalian nggak seperti itu, berarti kalian nggak checking. Ada salah di bagian batang kalian di sininya. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini ada tanyakan nggak sebelum di sini? Contoh berikutnya, contoh soalnya aja. Ada ditanyakan? Oke, nothing ya. Nah, di sini saya langsung buat sebuah perhitungannya. Misalnya titik A di sini. Ya kan? Di titik A, join A, itu ada reaksi peletakannya kan sini, sebesar 1,5 ton. Dan ada gaya ke atasnya, disebutnya SAC, gaya S ke atas, AC, dan gaya yang horizontalnya A dan F ini ya. AC dan AF, ya kan? Oke, kita masuk ke sigma vertikalnya dulu. Tadi saya bilang tadi, yang semua gaya yang ke arah atas, ini kan menjauhi ya. Semua gaya yang ke arah atas itu dibuat positif. Berarti ini positif. Makanya di sini positif, ditambah positif, ketemu SAC-nya berapa. Ini karena bukan miring, berarti kan langsung aja. Kalau miring, kita oper lagi ke vertikal sama ke horizontalnya. Seperti itu. Berarti hasilnya ini negatif, ya kan? Minus negatif. Berarti permisalan kita salah. Yang awal permisalan kita itu menjadi batang tarik, menjauhi gitu kan, menarik titik A gitu kan. Ternyata batang ini itu menekan titik A gitu kan. Jadi kita ganti aja. Kita posisi begini, kita tulis tarik itu is okay. Kita ganti seperti ini menjadi tekan. Pada saat kita mengganti ini menjadi tekan, di titik C-nya itu belum menjadi tekan. Ya, di bagian SAC-nya itu akan menekan, yang merah nih. Ini akan menekan titik C. Jadi dia akan menekan titik batang yang menekan itu otomatis dia menekan 2 titik ya. Menekan titik A dan menekan titik C. Itu kalau misalnya kalian ketemunya tekan. Kalau dia ketemunya tarik, berarti dia menekan di antara 2 titik itu. Menarik antara 2 titik itu. Mestinya kalau dia menarik ya, ketemunya tarik, sini tarik, dan ini tarik juga. Otomatis dia menarik titik C dan menarik titik A. Itu sama aja. Intinya seperti itu. Jadi kita harus melihat mana titik C dan titik A dan C ini batangnya. Jadi ini sebenarnya gampang sih. Ini cuma memperhitungkan atas bawah, yang ke atas pokoknya positif, yang ke bawah itu negatif, yang ke kiri itu negatif, yang ke kanan itu positif. Jadi intinya seperti itu aja. Jadi nggak terlalu ribet. Ini lebih mudah daripada yang lainnya, daripada metode Ritter atau metode yang lainnya, Cremona. Jadi misalnya gini, sekarang kita tinjau titik C, ya kan? Titik C di sini, ya kan? Ini ada gayanya. Gaya SAC ini udah ketahuan kan? Berarti kita ada tinggal 1 sama 1 ini. Berarti kita bisa lanjut lagi perhitungan berikutnya. Kalau misalnya kita perhitungan di sini ada 3, berarti nggak bisa. Kita bisa menggunakan metode Ritter. Kalau Ritter bisa langsung bisa. Ya. Kalau di sini dapat 1 sama di sini, baru kita oper ke sini. Ini dapat 2, ini udah dapat gaya batangnya nilai berapa, ya kan? Gaya dia udah ketahuan nih, gaya AC udah ketahuan, dia menekan. Ini sama ini kan kita nggak tahu nih, baru kita bisa hitung berikutnya. Nah, ini dia. Gayanya begini. Nah, satu lagi begini. Pak, mau tanya, Pak. Apa? Yang beban 1,5 ton yang ke atas yang di titik A itu dari mana, Pak? 1,5 ton yang ini,
Ini. Itu reaksi peletakannya. Kan saya bilang tadi di sini. Reaksi peletakan ini dan ini kan 1,5, 1,5. Tapi jaraknya sama kan? Berarti dia simetris dong. Kalau dia simetris, otomatis langsung aja 1,5 sama 1,5. Kecuali kalau di sininya 2 meter atau di sini 1 meter, itu nggak bisa langsung simetris. Atau ini 1 meter, 3, 3, 3, itu nggak bisa. Kalian langsung tembak, itu nggak bisa. Kalian hitung reaksi peletakannya dulu. Jadi otomatis ini 1,5 ini, itu reaksi peletakannya. Makanya yang kita hitung pertama kali itu, gaya yang tidak mempunyai 2 batang yang tidak diketahui, gitu kan? Ini dua gaya, 2 batang yang tidak ketahui, tapi dia punya 1 gaya reaksi peletakannya bisa. Berarti kita bisa menghitung yang ini. Kalau ini nggak bisa kan langsung kan? Karena di sini ada 3 batang yang nggak diketahui nih. 1, 2, 3. Sini walaupun ada gayanya di sini 1,5 ton, ini nggak bisa langsung dihitung, ya kan? Kalau di sini bisa juga nih. Kalau bisa di B ada reaksi peletakan B. Ini 1, 2. Nih, terserah kalian bisa dapat dimulai dari A atau dimulai dari B saya bilang tadi. Kalau dimulai dari A, di titik B-nya 0. Dimulai dari B, di titik A-nya itu 0. Jadi semacam kalian jalan dari manapun, muter-muter ke sini, hasilnya itu 0. Gitu loh. Berarti checking, seimbang gitu hasilnya. Namanya juga keseimbangan ya, jadi nggak berat sebelah. Nah, di sini ke titik B. Ada yang mau masuk, Pak. Apa? Ada yang mau masuk, Pak, Naila. Oh, Naila keluar. Ya, sama Adi juga tiba-tiba keluar, Pak. Oke. Oh ya, di sini Naila keluar, ding. Tertulis, saya lupa. Saya melihat, saya terlalu fokus ke sininya. Pak, ini ngejelasinnya pelan-pelan sih, Pak. Hah? Ngejelasinnya pelan-pelan. Oh, Iya. terlalu kebut ya? Iya. Iya, Pak. Oke, gini. Bukannya itu tadi nggak ada beban merata gitu, Pak. Oh, nah ini saya jelasin tadi ya. Oke, saya jelasin lagi di sini. Mana tadi? Mana tadi ya? Salah saya ini. Mana tadi? Udah kelihatan belum sih? Udah kelihatan belum ya? Saya tadi. Ini ya, di sini ya tadi ya. Jadi intinya gini. Yang pertama kali kalian hitung, misalnya ada struktur seperti ini. Ya, ada struktur rangka jembatan yang seperti ini. Ini kan kalian bisa, yang biasa kalian lihat itu di rel kereta api, itu kan bisa ada ketemu seperti ini yang ya struktur seperti ini. Kita ada beban rata di sini. Misalnya ada mobil yang berhenti atau beban rata, beban berjalan ada garis pengaruhnya. Kita sekarang belajar di beban yang statis, yang diam dulu ya. Nanti berikutnya yang dinamis itu akan dikasih pelajar buat garis pengaruhnya. Itu nanti bakalan ada di tugas besar kalian. Jadi ada 2 metode, statis, dinamis, dan kawan-kawannya. Lebih ribet lagi sih sebenarnya kalau menurut saya. Ya pasti kalian bisa lah, gampang kok soalnya. Jadi sini ada sebuah gaya beban merata statis yang diam, ya. Kita oper dulu gayanya itu menjadi beban terpusat. Kan beban terpusat caranya gimana? Q dikali 1,5, ya kan? Dibagi setengah. Dikali jaraknya. Ya, kali jarak kan ketemu 3 meter nih, 3 ton meter ya. Oper ke sini 3 ton, oper ke sini 1,5 ya kan? Jadi dioper nih, jadi 1,5. Misalnya di sini beban terpusat. Beban terpusatnya itu juga sama, dioper setengahnya sana, setengah ke sini. Jadi intinya kita itu semua beban ditopang oleh join. Jadi join-joinnya ini itu menopang semuanya, semua gaya yang ada di sana. Misalnya ada gaya di sini juga, ada gaya di sini, ada gaya segitiga, misalnya aneh lagi gitu kan. Ada gaya segi 4, segi 4 persegi maksudnya bundaran gitu kan. Bola yang aneh-aneh itu kemarin pada saat saya ujian itu bola elips yang keluar di sini, itu juga heran dosennya. Nah, kok di reaksi tadi ada 1,5-nya tadi gimana Pak? Masih belum jelas. Ini, yang di sini ya? Ini sebenarnya biasa loh, Denny. Yang RAV dikalikan dengan jarak, terus dikurangi 1,5, dikalikan dengan jarak, dikurangi dengan 1,5, dikurangi dengan jarak. Itu loh. Itu sama kayak reaksi peletakan biasa. Nih, makanya ini karena dia simetris, Den. 3 meter, 3 meter, 3 meter, itu bisa langsung setengah-setengahnya. Ya kan? 1,5. Kalau di sini 2 ton nggak bisa. Di sini 2 ton, kalau di sini 1 ton, 1 meter nggak bisa juga. Kan harus hitung reaksi peletakannya. Ini karena saya pakai cara cepatnya sih sebenarnya, ini cara cepatnya setengah-setengahnya gitu kan. Kalau misalnya simetris semuanya, oke langsung setengah-setengahnya nggak apa-apa. Cuma kalau cara amannya itu hitung satu persatunya. Jadi
kalian hitung satu-satu. Reaksi pertahanan biasa lah, yang kemarin diajarin di metode 1 itu seperti itu. Jadi anggap ini batang ini tuh nggak ada. Reaksi pertahanan gaya-gaya ini aja yang masuk. Nah, kalau ini ada gaya di sini, baru kita kayak portal kemarin perhitungannya. Ada gaya, ada jaraknya, gitu loh, seperti itu. Oke, ada lagi tanyain, Denny? Jadi intinya, Berarti ya, ngitung reaksi perletakannya terpotong gitu ya Pak? Misalnya A sama F gitu ya? reaksi pertakannya kita langsung anggap aja di sini kayak reaksi pertakan biasa, Den. Jadi di sini RAV dikalikan dengan berapa? Ini jaraknya 9, dikurangi 1,5, dikalikan dengan 6, dikurangi 1,5 lagi, dikalikan dengan 3. Ketemu reaksi R-nya, ya kan? Tetap seperti biasa ya Pak ya? Iya, seperti biasa, tetap seperti biasa. Jadi ini, Oh iya Pak. ini karena simetris seperti biasa, makanya ketemunya di sini langsung 1,5. Yang kita tinjau pertama kali, kenapa kita mulai dari titik A atau titik B? Kita dalam sebuah struktur rangka batang, itu bisa dihitung jika ada sebuah gaya, perhitungan satu gaya, dan 2 batang yang diketahui. 2 batang yang diketahui apa nih? Ini ada batang AC dan batang AF. Itu berarti kita bisa hitung. Ya kan? Karena di sini ada gaya RAV. Kalau di sini kenapa nggak bisa dihitung, Pak? Karena batangnya lebih dari 2. 1, 2, 3. Makanya di sini nggak bisa dihitung. Walaupun di sini ada gayanya juga. 1,5 ton ke bawah. Gitu. Ini apa lagi? Ini lebih ada 5 malahan. Ini ada 5. Gitu. Kalau kalian mulainya dari A, oh Pak, saya mau gini aja Pak. Saya mulai dari A, tapi saya mulai dari A sama mulai dari B. Itu oke, nggak apa-apa. Langsung aja A, B, tapi checkingnya. Misalnya saya mau checkingnya di titik F. Oke, nggak apa-apa. Titik F berarti ada gaya, semua gayanya itu ada gaya totalnya itu 0. Tuh. Kalau misalnya dimulai dari A ke B, yang B-nya 0. Kalau dari B ke A, A-nya 0. Gitu. Jadi semua checking semua di sini. Kalau misalnya, oh, Pak, saya mau cari yang mudah dulu, Pak. Dari sini ke sini, terus oper ke sini, nggak apa-apa. Checkingnya di D atau checkingnya di E itu juga nggak apa-apa. Dioper-oper gitu semacam. Jadi intinya gini, kalian menghitung, lihat dulu gaya 2 batang yang nggak diketahui nilainya. Ini 1, 2, ini nggak tahu nih. Ini 1, 2 nggak tahu. Ini gaya adanya ada reaksi pertakannya di sini. Itu bisa dihitung gitu loh. Seperti itu. Nah, sekarang saya mulai dari titik A dulu. Ya kan? Titik A ini ada 2 nih, 1 sama 2. Kita anggap batang AC itu menarik titik A dan batang AF itu menarik titik A. Yang saya hitungkan tadi kan semua gaya itu dianggap menarik sebuah titik atau joinnya. Makanya seperti ini, nah. Jadi seperti ini ya. Dia menarik titik AC, dia menarik titik gayanya, dan dia menarik titik A, ya kan? Nah, pada saat kita menghitung ini, ya kan? Pada saat kita menghitung ini nilai vertikalnya, gitu kan? Nilai vertikal kita hitung, hasilnya negatif. Sebenarnya batang ini itu bukan menarik titik A, tapi menekan titik A. Kenapa? Asumsinya kita itu sama dengan reaksi pertakan kita. Misalnya reaksi pertakan kita semua kita asumsikan ke atas, misalnya kan, ke atas semua. Yang ke atas itu positif. Tiba-tiba hasil kalian di hasil perhitungannya reaksi pertakan di titik B, BV-nya itu negatif. Berarti otomatis reaksi pertakan kalian yang awalnya ke atas itu menjadi ke bawah. Seperti itu. Ya. Itu sama kayak prinsip seperti itu, dan ini juga sama prinsipnya untuk gaya ke atas, misalnya 1, 2, ini gaya ke atas nih, ya kan? 1, 2. Dia menarik titik A. Tapi hasilnya itu dia negatif di sini. Berarti dia sebenarnya bukan menarik titik A, tapi sebenarnya dia menekan titik A. Nih, menekan titik A. Makanya saya tulis di sini 1,5 ton tekan, ya kan? 1,5 ton tekan, pada saat di sini tekan, di titik C dia juga menekan titik C tersebut. Jadi gini, batang yang menekan itu intinya dia menekan 2 titik. Ini ya. Nih, misalnya batang yang ketemunya tekan, berarti dia menekan titik C dan titik A. Gitu loh. Misalnya dia ketemunya tarik, berarti dia menarik titik A dan menarik titik C. Seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Kalau kalian perhitungan seperti ini ya, ketemunya tekan. Oh, berarti batang ini tekan nih. Ya kan? Dan di titik C, kita ubah juga dia menekan titik C. Kalau kita misalnya gini, oh Pak, saya nggak mau menulis menjadi ini sebuah tekan. Oke, saya mau menjadi sebuah tarik. Oke, nggak apa-apa. Dia menjadi titik tarik, gitu kan. Misalnya dibuat tarik. Tapi jangan lupa, tanda negatifnya untuk perhitungan berikutnya, kalian masukkan lagi. Itu loh. Oh, itu untuk misalnya gaya titik C-nya di situ.
Kalau dia menekan titik C, otomatis gini ya, saya tulis sini ya, sigma vertikalnya. Oh, di sini sini ada lagi sigma horizontalnya sebenarnya. Sigma horizontalnya, di sini ada satu gaya kan, berarti AF-nya itu 0. Karena nggak ada gaya lagi ke kiri ya, ya kan? Berarti dia nggak ada nih gaya lagi, berarti 0 nilainya dia. Oke, titik A, join A, clear. Sekarang ke join C. Di join C, tadi ada sebuah titik yang dinamakan, dia menekan titik tarik ya. Menekan titik A, ketemu tekan ya tadi ya, dan kemudian dia menekan titik C. Berarti dia ke arah ke atas. Sedangkan tadi ada gaya yang ke arah seperti ini ya, nih. CF, ini gayanya menarik titik C, batang yang diagonal ini. Nih, SCF-nya, kita oper. Yang pertama kita oper ke vertikal, ya. Dia kalau misalnya dia menarik, semua gaya menarik ya. Ini gaya ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah semua. Kita semua gaya menarik semua, ya kan? SCF sin alpha dan SCF cos alpha. Ini tadi yang tadi bagian sini tadi, yang awal tadi. Yang di sini itu ada SCD. Oke, kita oper dulu. Kita udah dapat batang yang ada di SAC, ya kan? SAC-nya vertikal kita hitung. Berarti kalau S vertikal kita ada 2 nih. Berarti ada 1,5 yang ke arah atas dikurangi dengan SCF sin alpha karena dia arah ke bawah ya. Dia kita asumsikan tadi dia menarik. Jadi otomatis ini dia menarik ke bawah. Nah, jadi 1,5 min sin alfanya. Ketemulah SCF-nya itu sebesar 1,875 ton. Dan ini dia ton, berarti dia ketemunya apa nih kalau seperti ini? Awal dia menarik, berarti dia tetap tarik ya, ditulisnya tarik gitu kan. Karena posisinya dia awal kita utama pikiran kita nih, oh dia menarik gaya, gitu kan. Jadi intinya gini, untuk batang, setiap join, batang-batang itu diumpamakan menarik semua. Kalau hasilnya kebalikannya, berarti dia tekan. Itu seperti itu, intinya seperti itu. Ini kita berikutnya horizontal. Horizontal ke arah kanan semua nih. Ada SCD sama ada SCF cos alpha, ya kan? Berarti ada 2 gaya. SCF-nya udah ketahuan nih, 1,875. Berarti ini misalnya SCD-nya, berarti sama-sama ke atas, ke kanan semua kan? Berarti positif semua nilainya nih. Positif SCD ditambah dengan positif SCF cos alpha. Ketemu SCD-nya berapa? Ya kan? Sebesar 1, ini minus nih ya. Minus 1,125. Ketemunya minus. Sebenarnya SCD ini itu dia bukan tarik, melainkan tekan. Gitu. Jadi intinya tekan tarik ke umpama kita awal kita tarik misalnya hasilnya negatif berubah menjadi tekan. Intinya seperti itu. Nanti setelah dari sini lanjut ke titik yang berikutnya lagi. Oke, selanjut lagi titiknya lagi. Ini sama ya, ke titik D. Udah ketemu gayanya, ketemu SC-nya, langsung operasinya kayak tadi juga. Sigma vertikal dan sigma horizontalnya. Dia ada 2 gaya. Di sini sigma vertikal dan sini sigma horizontalnya, vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, dan horizontal. Jadi intinya ini lebih mudah dengan pemahaman aja sih sebenarnya. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemunya tarik, sesuai dengan persepsi kita, berarti dia benar tarik. Kalau dia benar tekan, berarti kebalikannya, gitu loh. Sama kayak reaksi pertakan, misalnya kita arah kita ke atas, tiba-tiba hasilnya negatif, berarti kita ubah arahnya ke bawah, seperti itu ya. Oke. Ini titik C, titik D, dan titik F itu sama sebenarnya. Persepsinya sama. Oke. G dan F. Nah, ini di titik E. Ini checkingnya dia di titik E. Ya. Checkingnya dari titik E. Jadi, checkingnya dia di sini. Jadi, dia mulai dari sini, ketemu di sini, ini, dan ini. Ketemunya di E. Terus terserah kalian. Itu mulai kalian, aduh. Kenapa ini? Kelihatan nggak sih tadi? Oh ya, kok tiba-tiba keluar ya? Nah, checkingnya itu seperti ini. Kalau hasilnya kontrol kalian di titik ini, di sebuah titik ini semua nilai kalian sudah dapat, hasilnya itu 0, berarti nilainya itu benar. Checking dan nilai kalian itu benar, gitu loh. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak di sini? Ngoper gaya sama checkingnya itu Pak, masih bingung. Nah, ini gayanya nih.
Misalnya nih, kan dari gaya-gaya yang di atasnya ini kita udah dapat ya, nilai-nilai dari SS masing-masing ya. Misalnya nih, mana gambar tadi? Nah nih, misalnya gambar yang di sini, kita mau checking di B misalnya ini. Ya, kita sudah dapat gaya GB dari join G, ya kan? Ya kan? Terus kita sudah dapat vertikal yang EB dari join E, dari titik E, masa ada titik G. Nah, join E dan join G, nilainya sudah ketahuan nih, nilainya berapa. Baru kita oper ke B, gitu loh. Pada satu titik B, kita masukkan nilai kayak gini juga, sama kayak tadi juga. Misalnya hasilnya kalian di sininya 0 sama dengan 0, yang bagian bawahnya sini, nih. Kontrolnya 0 sama dengan 0, berarti itu udah checking. Dan itu kalian sudah selesai. Oke, hitungan saya itu benar, gitu loh. Oke. Ditanyain lagi. Nanti saya, ini kan saya rekam ya, kalau nggak salah ya. Ya, saya recording kok. Nanti kalau kalian nggak paham, bisa kalian ulang lagi. Ini saya masukin ke LMS kali ya, kalau bisa. Atau ke YouTube. Kemarin Pak Kelly udah ada YouTube akun buat ini ya, buat prodi. Ya, terserah kalian. Nanti saya masukin ke sana. YouTube aja, Pak. Ya, sudah. Nanti absennya saya akan share lagi ke arah. Ada yang lagi nggak nih? Ada yang lagi? Siapa tuh, guys? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Tentang mekanika teknik yang 2, tapi yang buhul. Kalau nggak ada tanyakan, saya kasih tugas nanti. PPT-nya nanti dikirim di grup ya, Pak? Oh, bukan di grup, di LMS ya. Nanti kalian ambil aja di LMS. Sudah, Pak. Nanti saya kasih itunya, kalian buka di LMS sendiri di situ ya. Kalian download, silakan mau di-download nggak apa-apa, dibaca nggak apa-apa, dibuka silakan gitu kan. Ya itu hak kalian ya. Terserah kalian mau dibuka apa enggak gitu kan. Silakan dibuka atau nggak dibuka juga nggak apa-apa. Tugas juga sama sih. Dikerjain juga nggak apa-apa, dikerjain juga nggak apa-apa, terserah kalian juga. Ya. Kalian tinggal pilih aja, mau dikerjain dapat nilai, nggak dikerjain nggak dapat nilai, gitu aja. Oke. Di sini ada, nanti saya kasih tugas, kalau nggak ada tanya saya kasih tugas ini. Ada tanya nggak? Agak belum terlalu maksud Belum sebenarnya. terlalu itu sih, Pak. Yang beban merata tadi. Beban merata. Oke, nanti saya kasih tugasnya beban terpusat aja. Yang lebih mudah. Beban meratanya nanti pertemuan, apa nih? Saya hari ini ada rapat lagi buat tugas besar. Tugas besar kalian itu, kalau yang saya buat, itu dirasa susah kayaknya. Tapi saya yakin saya bisa sih kayaknya. Kayaknya itu gampang kalau menurut saya. Salah Bapak yang buat. Tugas besar nanti, sistemnya mudah, lebih mudah. Sebenarnya sih kalau kalian sudah paham ini, bagian yang di bagian perhitungan ini ya, kalian akan langsung dapat, ketemu gitu loh. Apa namanya, nilai kalian. Jadi gini, tugas besar kalian nanti, kalian perhitungan gaya-gaya dulu, gaya-gaya dalamnya dulu. Jadi saya nggak akan ngasih tentang kalian nilainya P-nya kalian itu berapa, tuh nggak dikasih. Cuman kalian hitungan itu sendiri berdasarkan beban sendiri, beban mati, beban hidup, dan beban yang lain-lainnya. Itu ya. Nanti akan ada belajar beban hidup, beban mati, terus ada beban air hujannya dan kawan-kawannya segala macam, nanti akan dimasukkan ke beban terpusatnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian benar-benar engineer-nya lah. Apa? Bikin sendiri ya, Pak? Itu angka-angkanya terserah kita gitu. Kita bikin sendiri. Jadi gini, kami akan memperhitungkan tebal perkelasan aspal sekian. Terus kami akan memperhitungkan mobil yang berjalan berada sekian. Terus kami akan memperhitungkan air hujan yang melintas di sana sekian, gitu kan? Jadi otomatis itu ada beban hidupnya, beban matinya, atau beban gempa, kalau misalnya pakai gempa juga dikasih gempanya, beban angin, dan beban yang lain-lainnya juga. Itu, dan setelah dari situ, kalian akan masuk ke beban terpusatnya. Kalau di mekanika teknik ini kan, beban terpusatnya itu sudah dapat ya, kalian ya. Sudah didapatkan langsung. Saya kasih langsung P-nya sekian. Oke, P-nya berapa ton? Oh, P-nya sekian gitu. Nanti kalau di hasilnya nanti, ini kita hitung dulu gitu. Dan ini saya berharap kalau kalian paham ini, nanti kalau kalian ikut lomba lagi misalnya dengan hal yang serupa, kalian sudah paham.
oh seperti ini toh, oh seperti ini gitu. Jadi saya ngasih soal ini mungkin saya rasa ini saya pikir kalian mungkin Pak terlalu susah untuk tugas gitu ya. Jadi gini, tugas itu saya nggak apa ya, ini melatih kalian. Jadi sama kayak semakin banyak kalian latihan, otomatis lama-lama itu akan di luar kepala kalian. Kalau misalnya tugasnya, oh ini sekian, langsung dapat gitu kan. Oh, maksudnya ini seperti ini Pak, oh maksudnya seperti ini. Kalian langsung paham gitu. Jadi kalau misalnya tugas itu memberatkan kalian, itu sebenarnya enggak sih. Itu cuma melatih kalian buat ujian atau buat ke depannya lagi. Kalau mekanika teknik ini full harusnya latihan. Soalnya kalau nggak latihan kalian itu bakalan susah. Kalau dihafal, ini nggak bisa dihafal gitu loh. Mata kuliah ini nggak bisa dihafalan kayak mata kuliah yang lainnya gitu kan. Apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini, itu nggak kayak gini ya. Ini mata kuliah apa namanya, persepsi aja, masing-masing orang pasti beda nanti hasilnya. Oke? Ada yang diberikan lagi nggak? Oh iya, nanti sore ya. Oh, gini. Untuk jadwal ya. Untuk jadwal. Sore, saya gini aja deh. Saya juga sore itu kadang-kadang, aduh berdarah lagi. Jadi gini, pada saat sore, itu tergantung kalian. Jadi gini, rencana saya sama Pak Keli, nanti sore itu biasanya saya ubah menjadi responsi tugas besar. Jadi setiap tugas besar itu akan responsi tugas besarnya. Jadi tugas besar itu cukup berat, soalnya kalian 2 mata kuliah digabungkan jadi 1. Sedangkan baja dan mekanika teknik ya, yang digabungkan, dan beton. Kalau beton kalian tuh gampang sih, kalau beton cuman struktur biasa, portal biasa gitu. Sedangkan kalau baja, ini kalian jembatan. Kalian akan belajar langsung jembatannya gitu. Jadi biar kalian paham, oh cara ngitung jembatan seperti ini, oh cara ngitung lendutan jembatan seperti ini gitu loh. Dari baja dan dari mekanika tekniknya ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi kalau misalnya, oh Pak, di sini saya masih bingung tentang mata kuliah mekanika teknik atau mata kuliah teknologi bahan baja 1. Nanti kan ketemu baja 1 sama siapa ya? Sama Pak Kli ya soalnya. Saya ketemu beton soalnya. Saya diplotkan ke Pak Kli untuk dosen KJJ ke bagian strukturnya. Jadi saya pengennya ke jalan sih sebenarnya, cuma diplotkan ke Pak Kli ke struktur. Jadi mata kuliah struktur ke saya. Jadi mata kuliah jalan malah ke Ica. Jadi juga pengennya ke jalan sebenarnya. Suka-suka jalan-jalan saya. Gini, untuk mata kuliah mekanika teknik ini sebenarnya yang kedua ya, itu dasarnya. Makanya dikasih duluan sama Pak Keli di awal, di blok ini. Dan akhirnya nanti kan selesai cepatnya ya. Jadi otomatis mekanika teknik beres, nanti ketemu baja dan beton beres, ketemu yang lain lagi gitu ya. Jadi lebih enak seperti itu. Dan untuk hari nanti sore, itu saya belum tahu itu kuliah atau enggak ya. Sore saya nggak tahu ini ada rapat sebenarnya, rapat nanti siang. Saya nggak tahu sampai jam berapa rapatnya. Kadang-kadang nyampe sore, kadang-kadang nyampe ya saya nggak tahu juga kapan, belum ada infonya. Kalau misalnya sore nggak jadi, mungkin saya infokan ke di grup kalau kuliahnya saya kasih tugas aja, gitu kan. Tugasnya gini, tugasnya saya akan langsung kasih tugas. Sistem tugasnya gini aja ya. Jadi biar kalian, ini kan sistem bloknya kan cepat ya. Jadi kayak percepatan mata kuliah ini. Jadi kalian mengerjakan tugas, misalnya nih hari ini dikasih, besok sebelum kuliahnya itu dikumpulkan. Jadi seperti itu. Jadi waktunya cepat. Jadi biar kalian tuh nggak nyambungnya kuliah sekarang. Kalau misalnya dikumpulkan yang besok-besok lagi, takutnya kebanyakan kalian pada besok aja lah Pak, yang penting beres kata dia. Oke, nggak ya terserah. Nanti lupa bingung. Ini apa nih ya? Kontak sama temennya gitu kan. Tugas saya harap kalian itu ya silakan ya. Kalian misalnya di sini nih, caranya ini gimana kerja kelompok ya, bukan kerja sama, maksudnya kayak gini. Kerja kelompok silakan aja, tapi via Zoom misalnya, kita via Zoom, atau yang rumahnya dekat-dekat sini misalnya. Kita ketemuan ya berdua, bertiga gitu kan, kita kerjain tugas bareng gitu kan. It's okay, terserah kalian gitu kan. Biar tugas ini tuh kalian paham gitu loh. Jadi maksud saya tuh, saya bukannya membebani ya, intinya kayak
saya jujur pada saat kalian kumpulkan, yang kalian kerjakan itu cuma satu tugas, ya kan? Sedangkan saya itu ada 31 orang plus mahasiswa yang baru lagi tadi untuk mengoreksi satu persatu, gitu kan? Jadi tugas saya, kalau saya semakin banyak tugas, saya akan semakin banyak juga koreksinya, gitu kan ya? Ini seperti itu kan? Ya itu yang tugasnya dosen sih emang ya, tugasnya saya sebagai tugas biar kalian. Saya juga senang kalau ngoreksi gitu kan. Toh ngoreksi gampang sih. Kalau salah satu ya udah salah sininya. Bagian ini pasti salah semua gitu. Untuk mekanika teknik ya. Soal ini nggak checking, berarti bagian ini salah. Dihitung aja, lihat mana yang benernya gitu kan. Seperti itu cara ngoreksinya sama saya. Jadi gini, ada lagi menanyakan lagi nanti sebelum tugas saya share, kalian potongin aja di LMS-nya. Nanti kalian kan masih pakai Moodle ya. Di Moodle nanti kalau misalnya pakai Moodle nanti ada tugas atau ada notifnya langsung di situnya gitu ya, langsung ada notif kalau misalnya ada notifikasi buat tugas gitu. Kalau untuk nanti sore untuk hari ini saya masih bingung, dan untuk besok kan ketemu sama saya lagi ya, kalian lihat jadwalnya, soalnya saya masih ada bingung untuk jadwal di paginya, soalnya ada tabrakan di mata kuliah TSL dan rebutan jadwal dengan lain apa. Jadi gini. Masih ngajar TSL atau Pak? Ya, saya masih ngajar TSL. Oh. Semester 1 malahan dapatnya. Semester 1-nya, aduh. Ya, itulah. Ya, anak TSL sama anak TKJJ plus semester 1 juga nanti saya ketemu. Jadi dan jadwal kalian ini itu sebenarnya, Zoom kalian ini itu sebenarnya itu ganti-gantian sama dosen lainnya. Jadi dosen-dosen yang di TKJJ itu satu aplikasi Zoom, itu satu, makanya kalau misalnya ada Zoom yang sama bersamaan datang, itu kalian nggak mungkin gitu lah. Jadi otomatis kalian, kami juga kalau pada itu rebutan, saya bookingan dulu gitu di grup dosen kami gitu kan. Pak, saya ngajar sekian, jam sekian. Pak, kami jaga sekian. Jadi otomatis nggak akan tabrakan dengan dosen lain. Misalnya, dan ini pun apa ya, lebih ribet juga sih sebenarnya ke kalian juga sih. Kalau saya juga lebih ribet kalau menurut saya. Ya, terserah kalian tuh, hak kalian masing-masing ya, untuk menanggapinya masing-masing. Enakan seperti ini atau enakan yang per minggunya gitu. Jadi ada yang pengen lagi buat tugas akan saya berikan nanti hari ini ya. Entah itu jamnya berapa, dari jam 10 ya. Entah itu jam 11 atau jam 12, kalian pantengin aja di grup kalian. Ini baru 1 jam ya. Dan untuk kuota, saya juga yang kemarin saya nggak balas ya, kemarin itu ya, cuma saya balas oke. Yang Rizky dan kawan-kawannya itu, saya akan perhitungan itu juga. Jadi saya nggak langsung semena-mena langsung, kalian tuh orangnya kayak semua, nggak mungkin gitu ya. Jadi istilahnya kayak orangnya ini semua. Jadi nggak saya paham dengan masing-masing orang, karakter masing-masing orang. Jadi nggak mungkin saya langsung ego saya sendiri gitu kan. Jadi saya paham karakter kalian. Saya akan ikutin, ya udah kalau misalnya kalian nggak mau di 2 kali Zoom, oke, saya akan sejam misalnya, sejam pagi, sejam sore, atau 45 menit yang di awal, 45 menit di akhir, atau yang misalnya 45 menit di sore yang nggak ada, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu tergantung aja nantinya. Cuman sekarang diwajibkan ya, untuk Zoom itu video diaktifkan, dan untuk pakaian juga ada sopan ya. Soalnya kemarin ada beberapa pakaian yang tidak sopan di grup dosen dibilangin, terutama yang kemarin ya sama kuliah sama Pak Iskandar kalau nggak salah. Nanti kalian absen ini 2 kali ya. Jadi 2 kali absen di minggu pertama sama minggu kedua di LMS. Kalian cek absennya, kalian isi sendiri. Hadir, ini kan saya hadir semua nih, 31 orang hadir semua ya. Kalian cek sendiri, hadir semua, nanti saya akan open. Jadi kalian cek ini, pantengin, cek sendiri, absen sendiri. Saya sudah buka nanti kan. Untuk di minggu ini kita absennya 2 kali ya. Jadi karena posisinya di kita sistem blok, jadi kita 2 kali absen. Ini percepatan kelasnya. Jadi saya berharap kalian jaga kesehatan. Takutnya kebanyakan tugas kalian malah drop atau pusing atau stres sendiri gitu kan. Saya nggak masuk seperti itu. Takutnya ya seperti itu ya. Ada beberapa mungkin yang saya drop tugasnya banyak. Tenang aja, di sini saya ngasih tugas itu bukannya untuk
menghantui kalian, oh kuliah sama Pak Randi banyak tugasnya, oh kalau sama ini banyak tugasnya. Jujur, saya ternyata kalian di kelas saya, kemarin rapat ya, pas rapat dosen yang paling kalian, yang bilang kalian ngeri, itu saya ternyata. Saya kaget juga kenapa. Ngeri itu, saya ngerinya itu dalam hal apa gitu ya. Pak Kli bilang, dosen yang ditakutkan mahasiswa itu Pak Randi. Saya kaget pada saat grup seperti itu, saya kaget juga kenapa saya ditakutin. Saya nggak ngapa-ngapain kalian padahal, ya kan? Ya istilah gitu ya. Yang kalian sukain malah kalau nggak salah itu Bu Ica ya, siapa ya? Jadi gitu ya. Ya, saya nggak tahu kenapa kalian nggak suka ya. Supaya pikir saya baik hati gini loh. Ya, rajin menabung yang tidak benar ya. Malah aneh-aneh lagi. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan nggak? Ini sejam 15 menit. Ini sejam 15 menit nih. Ada yang tanyakan nggak? Ada sebelum tugas keluar, kalian sudah paham nih yang tadi tekan tariknya. Intinya itu doang sih. Vertikal sama horizontal doang kalian hitungnya. Seperti itu. Biasanya nggak checkingnya itu kalian di awalnya kalian ini ya, saya kasih kodenya. Kalau pada saat kalian nggak checkingnya itu bisa gini. Yang aturannya itu positif, kalian aturan tarik, kalian buat jadi tekan. Nah, dan kebalikannya, yang awalnya kalian buat jadi tekan, ya kan? Tiba-tiba di berikutnya kalian buat jadi tarik. Nah, itu biasanya hasil akhirnya itu nggak akan checking. Nah, itu kodenya. Kalian harus paham di situ. Jadi lihatnya di situnya aja. Kalian pelan-pelan kalau sudah paham cepat ngerjainnya kan. Kalau misalnya pelan-pelan ya kalian itu per zone-nya, kalian lihat positif negatifnya. Kalau kalian sudah paham di situnya, tugas ini besok saya akan bahas, misalnya gini. Ini tugas saya akan berikan nanti. Kalau sore nggak ada, kalian absen aja, nggak apa-apa ya. Kalau sore nggak ada, kalian absen aja. Saya akan kasih waktu absennya sekitar jam 2 kali ya. Jam 2-an mungkin saya akan kasih info kalian, atau jam 3. Ada kuliah apa enggaknya. Soalnya saya ada rapat di situ. Takutnya kalau cepat rapatnya, ya ada kuliah. Kalau rapatnya lama ya udah kuliah dulu gitu kan, libur dulu. Nah, kalian absen aja di situnya. Sehari absen 2 kali, Pak? Iya, sehari 2 kali. Di situ ada tertulis kok di situnya jam 8, jam 3. Semuanya saya restrict, jadi kalian tidak akan bisa masuk ke absen yang berikutnya lagi. Jadi itu lebih aman ya. Kalau zaman sekarang tuh lebih enak ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oh ya, sekedar share aja. Contoh tugas besar kalian itu seperti ini nanti. Contohnya, strukturnya lebih gampang kan? Satu soal ya, Pak ya? Satu soal aja. Satu soal aja yang kalian kerjakan. Dan bagian soalnya tuh hanya seperti ini aja. Nah, ini soalnya nih. Hanya ada 4 soal. Dan itu lebih gampang. Yang analisis diafragma, termasuk profil, dan periksa lanjutan. Oke, pertama, hitung analisa rangka utama baja dengan menggunakan titik buhul atau Ritter sebagai checkingnya ya. Dan Ritter ya, 2 ya. Hitung besarnya perubahan titik buhul yang ada titik M, ya. Yang ada titik M, lanjutannya nanti akibat beban satuan. Besar gaya batang akibat beban berjalannya. Nah, ini nanti. Seperti itu. Jadi ini satu soal, tapi kalau saya rasa ini tebal. Ini tebal. Ya, sama kayak tugas besar. Ini cuma satu soal aja kalian untuk tugas besar ini. Dan tugas besar beton pun satu soal nanti. Satu soal itu tebal ya. Ya, kalau misalnya itu ya siapin aja kertas biasa, yang biasa 80 gram biasa ya. Oke, ada yang tanyain nggak? Siapa? Denny? Kalau perletakan biasa gitu kan, checkingnya itu gaya-gayanya ditambahin semua gitu. Kalau yang kayak yang tadi itu gimana Pak checkingnya? Checkingnya sama, ini juga sama. Semua ditambahin semua. Jadi gini, coba ya saya. Gaya semua ditambahin. Iya benar, sama. Ini prinsip ini sama. Ini hanya mengulang dari mekanika teknik kemarin, gitu loh. Ini hanya mengulang, gitu. Oke, ada yang lagi nggak? Kalau nggak ada, saya tutup nih, cuma sejam kan? Lo nggak bisa kuota banget kan?
Ada lagi nggak? Tanyain sebelum kasih tugas. Jadi tugasnya itu nanti jam 11-an lah saya oper ke LMS. Si oper lagi kan. Jadi kalian langsung kerjakan, kirim ke sana. Gitu. Ada lagi tanyakan? Sebetulnya cukup, Pak. Cukup? Paham ya? Yang lain-lainnya nih? Ini saya... Screenshot. Enggak, bukan screenshot. Ini kan sudah ada di sininya. Oh ya, saya buat ini aja. Kirim ke... Soalnya di sini kan kami mengecek... Saya screenshot bentar ya. Ini dulu, oke. Nanti recordingnya juga saya masukin ke LMS. Kalau misalnya kalian bingung, kalian baca aja di situ. Mungkin saya edit dulu kali ya. Kalau yang ini obrol-obrolan ini kan kalau misalnya masuk LMS berat ya. Kali beberapa saya hapus juga. Ya masuk hitungannya aja. Mata kuliahnya aja mungkin saya masukin. Oke? Iya, Pak. Lagi untuk kuliah nanti saya kasih info grup ya. Kuliah apa enggaknya. Besoknya tetap kita kuliah. Oh ya, besok belum tentu kuliah pagi ya. Saya nggak tahu nih. Saya ngelihat jadwal dari TSL dulu. TSL jadwalnya jam berapa sayanya dapatnya. Kalau bisa dapat pagi ya kalian kuliahnya jam 10-nya, saya paginya sama TSL gitu kan. Atau jam 11-nya gitu kan, saya nggak tahu. Ya tergantung itunya aja deh, TSL-nya jam berapa. Soalnya TSL ini saya juga bingung juga, saya belum hafal orang-orangnya gitu. Semester 1 soalnya. Oke, ada lagi yang nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan besok ya. Untuk jam saya akan infokan di grup ya. Terima kasih.